Presiden Joko Widodo menggelar audiensi dengan para pembalap MotoGP yang akan berlomba di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sekitar 20 pembalap MotoGP turut serta dalam audiensi di Istana Kepresidenan Jakarta seperti Marc Marquez, Joan Mir, Maverick Vinales, dan sejumlah pebalap lainnya. Dengan mengenakan kostum balap lengkap, para pembalap tersebut disambut langsung oleh Presiden Jokowi di halaman istana. Dalam audiensi tersebut, Presiden sempat berbincang dengan sejumlah pembalap dan juga foto bersama. Ya, agenda kemudian dilanjutkan dengan parade MotoGP dari depan istana. Presiden sendiri yang melepas rombongan parade. Rute parade dimulai dari Jalan Merdeka Utara sampai Bundaran Hotel Indonesia. Parade MotoGP di Jakarta ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum para pembalap berlaga di MotoGP Mandalika yang berlangsung pekan ini. Wah, Sinta, seru sekali ya. Ini adalah sebuah kesempatan bisa bertemu langsung dengan pembalap MotoGP, apalagi Marc Marquez, gitu ya, idola saya. Tapi kalau kita lihat di acara tadi, Presiden Jokowi ini sempat pamer motor custom ya di hadapan para pembalap MotoGP. Ini motor custom yang sempat dipakai Jokowi di saat meresmikan sirkuit Mandalika, yaitu Kawasaki W175. Iya, nah tapi sayang sekali ya tadi Presiden Joko Widodo tidak ikut parade motor. Padahal kalau ikut parade memimpin rombongan di depan itu pasti akan keren banget. Coba aja ya kita bayangin motor custom Jokowi berada di depan deretan motor Grand Prix yang mesinnya 500 cc, anak. Iya ya, sebuah kehormatan sendiri gitu kalau kita bisa melihat itu. Tapi sayangnya tidak terjadi ya, Sinta. Mungkin tim protokolernya nih yang mempertimbangkan keamanan, keselamatan, cuaca juga mungkin kalau tiba-tiba hujan seperti apa. Karena tadi saat audiensi langit Jakarta sedang cerah, lagi panas-panasnya, jadi mungkin takut kepanasan. Ya tapi bisa jadi, Ana. Tapi yang pasti kita doakan semoga gelaran MotoGP di Mandalika ini bisa berjalan sukses ya, Ana ya. Dan keluhan-keluhan para pembalap saat percobaan bulan lalu nih tidak terjadi, Ana. Iya, memang kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan langsung lihat dari Inggris. Ini pemerintah Inggris melarang ekspor barang mewah ke Rusia sebagai bagian dari sanksi yang diberikan Barat pada negeri Vladimir Putin tersebut. Larangan ekspor kemungkinan akan mempengaruhi kendaraan mewah, dunia mode kelas atas, dan karya seni. Hal ini akan menyebabkan kerusakan maksimum pada mesin perang Putin. Ya, larangan ekspor akan segera berlaku dan akan mengenai oligarki dan anggota elit lainnya yang telah tumbuh kaya di bawah pemerintahan Presiden Putin serta mendukung serangan ke Ukraina sehingga dipastikan kehilangan akses ke barang-barang mewah. Ya, Ana, sebetulnya kalau kita lihat selain Inggris ada Amerika Serikat juga dan juga ada Eropa yang telah mengambil langkah yang sama nih, Ana. Memang semuanya kompak melarang ekspor barang mewah ke Rusia. Dan juga sebenarnya ini kalau kita simak sejumlah pemberitaan belakangan ini banyak merek-merek ternama termasuk sejumlah brand mewah yang juga memutuskan untuk menutup operasionalnya di Rusia. Ada Burberry, lalu ada brand asal Inggris yang baru saja menutup 3 tokonya di Rusia. Selain itu juga ada LV yang membawahi beberapa brand di dalam grupnya seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, dan Bulgari. LVMH ini menutup 124 butiknya begitu. Lalu ada juga Kering yang membawahi merek Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, dan juga Yves Saint Laurent. Dan ditambah lagi Chanel dan Prada yang juga kompak hengkang dari Rusia. Jadi ini cukup banyak ya yang sudah mulai pesimis begitu. Iya, dan ada kata menarik nih, Ana, dari Bank Investasi Jefferies. Data ini menyebutkan orang-orang kaya di Rusia menghabiskan sekitar 9 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli barang-barang mewah nih per tahunnya, Ana. Dan itu kalau dirupiahkan sekitar 128,7 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar, Ana ya. Tapi memang wajar karena harga sebuah produk brand mewah saja memang mahal sekali begitu, Ana. Iya, Sinta. Nah, kalau bicara soal barang mewah ini pasti tidak lepas dari yang namanya Crazy Rich. Nah, informasi selanjutnya ini soal Crazy Rich dari Rusia juga nih. Apa jangan-jangan ada di penjara juga seperti Crazy Rich Indonesia? Ini memang kabarnya cukup mengejutkan ya, datang dari miliarder asal Rusia dan pemilik klub sepak bola Chelsea, Roman Abramovich. Setelah asetnya dibekukan di sejumlah negara, kini Abramovich tersandung kasus dugaan korupsi.
Bukti kesepakatan korup Abramovich ini diungkapkan BBC Panorama melalui penyelidikan, di mana BBC memperoleh dokumen yang diduga telah diselundupkan keluar dari Rusia. Dokumen tersebut mengatakan bahwa pemerintah Rusia dicurangi senilai 2,7 miliar dalam kesepakatan Sipnaf. Ya, pemilik Chelsea ini dilaporkan menghasilkan miliaran dolar setelah membeli perusahaan minyak dari pemerintah Rusia dalam lelang yang dicurangi pada tahun 1995. Klaim ini didukung oleh penyelidikan parlemen Rusia pada tahun 1997. Dokumen itu juga mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia ingin menuntut Abramovich atas penipuan. Meski keabsahan dokumen tersebut belum dapat terverifikasi, tetapi pemeriksaan dengan sumber lain di Rusia telah mendukung banyak detail dalam dokumen sepanjang 5 halaman tersebut. Iya, jadi Sinta, dari hasil investigasi BBC Panorama, Abramovich ini membeli perusahaan minyak yang bernama Sipnaf tadi dengan harga 250 juta dolar Amerika di tahun 1995. Nah, 10 tahun kemudian di tahun 2005, Abramovich menjual lagi Sipnaf ke pemerintah Rusia dengan harga yang fantastis, 13 miliar dolar Amerika. Wah, cuannya banyak ya. Kalau dirupiahkan ini kira-kira 186,1 triliun rupiah. Wow, ini untungnya berkali-kali lipat ya Ana ya, luar biasa. Tapi memang kalau tidak salah, Abramovich ini sebenarnya pernah mengakui adanya pembayaran korup dalam pembelian Sipnaf di pengadilan Inggris. Dia juga digugat di London oleh mantan rekan bisnisnya Boris Berezovsky pada 2012. Hebatnya Abramovich memenangkan gugatan tersebut nih Ana. Iya, Sinta, kalau dipikir-pikir kok bisa ya menipu pemerintah dan baru ketahuan sekarang gitu. Dan sekelas Rusia lagi ditipu begitu. Nah, ini ada yang menarik dari dokumen tersebut. Katanya Abramovich ini dilindungi sama mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin. Menurut dokumen tersebut, mantan Presiden Rusia inilah yang membuat penyelidikan dihentikan pada saat itu. Wow, jadi ini menarik sekali ya. Sekarang sudah tidak ada pelindungnya, begitu sudah berganti era, baru akhirnya kasusnya bisa dibahas. Kita akan tunggu nanti seperti apa kelanjutannya ya.